Halo guys, welcome to my YouTube channel Arnil Stories. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi ya. Terima kasih. Cerbung Dewasa, Lelaki Simpanan Mama, karya Risni. Airin bangkit dari pangkuan Shirley. Ia segera menghapus air mata di pipinya yang sudah tak berguna lagi. Ia harus segera menemui vendor dan wedding organizer yang sudah ia tunjuk untuk menghandle acara pernikahannya. Untuk segera membatalkan semua kesepakatan antara mereka. Ai pergi ya, Mah. Gadis itu berpamitan setelah mengambil tas dan kunci mobilnya. Hati-hati, Ai, sahut Shirley sedikit berteriak. Airin mengeluarkan mobil dari pagar rumah dan memutar setirnya hingga mobil berbelok ke arah kiri. Setelah mobil lurus membelah jalanan, sekilas Airin melihat mobil Daniel di belakang hendak masuk ke dalam pagar rumahnya. Ingin berhenti, tapi ia memilih melanjutkan perjalanannya agar semuanya segera selesai. Paling El mau bilang soal putusnya hubunganku dengannya sama Mama. Ucapnya dalam hati. Wanita itu berharap semoga mamahnya kuat saat mendengar kenyataan ini dari mulut Daniel sendiri. Sepanjang jalan tak bisa Airin elakkan, ia memang hanya memikirkan kondisi Mama dan papanya. Mamanya pasti akan sedih sekali karena anak sulungnya harus batal menikah di saat-saat terakhir seperti ini. Apalagi saat papanya pulang. Entah apa yang harus ia katakan nanti. Wanita itu membayangkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kemungkinan buruk paling mengganggu di benaknya, apalagi papanya ada punya sakit jantung, yang bisa saja kambuh saat papanya syok mendengar berita itu. Airin membuang napasnya kasar. Kepalanya tiba-tiba terasa nyut-nyutan. Ia sampai di sebuah tempat wedding organizer yang ia pesan untuk mengurus acara pernikahannya. Batal. Gak sayang, Ai. DP udah masuk setengahnya loh, sahut Ray. Seorang pria berpengawakan persis seperti Daniel yang juga merupakan teman sekolahnya saat di SMA. Ya kalaupun dilanjut, aku mau lanjut sama siapa? Emang ada yang mau kawin sama aku? Celetuk Airin balik bertanya. Wanita itu lantas mengambil segelas air yang diberikan Ray di meja tamu saat ia datang. Sama aku aja, sahut Ray terkekeh. Airin memicingkan matanya, tak suka saat Ray tertawa di tempatnya. Ray ini memang sejak dulu di SMA selalu saja begitu. Sifatnya yang periang selalu menggampangkan segala persoalan. Pria itu tak pernah tahu bahwa Airin tengah gundah gulana hatinya. Oh oke, maaf. Berat banget sih ujian buat kamu, Ai. Tapi aku serius, kalau kamu butuh mempelai bayaran atau sewaan, aku juga siap. Senyumnya melebar, apa dikatakan Ray sekarang seperti nyata adanya. Makin ngaco aja. Airin bangkit dari sofa, lalu bergegas pergi keluar. Jadi mau batal atau lanjut sama aku, Ai? Tanya Ray dari dalam. Suaranya terdengar berteriak. Airin menggelengkan kepala menanggapi Ray yang tak pernah berubah sejak zaman SMA dulu. Dasar buaya kurang beruntung, kekehnya meledek Ray. Tring! Ponsel Airin berdering. Sebuah panggilan masuk dari papa. Sayang, kamu oke? Tanyanya. Wisnu paling tak bisa melihat Airin kenapa-kenapa. Airin tak segera menjawab. Rasa sesak yang bergemuruh di dadanya tiba-tiba kembali menyeruak.
saat sang papa memastikan keadaan gadis cantik itu. Ingin sekali Airin menangis kencang, tapi semua itu tak akan berguna sekarang. Hanya akan menambah beban dan pikiran Papa Wisnu saja. "Ai," suara Wisnu kembali memastikan. "Iya, Pak. Ai baik-baik aja. Papa gak perlu khawatir, semua oke," jawab Airin tenang. "Papa akan pulang jika kau butuh Papa," katanya lagi di jauh sana. Gak perlu, Pak," tolak Airin kemudian. "Oke, kalau memang itu maumu," Wisnu menyerah. "Jaga kesehatan, Papa." "Iya, sayang," pungkas Wisnu mengakhiri obrolan mereka. Telepon dimatikan. Airin kembali lemah. Ia tak sekuat itu. Ia butuh tempat bersandar. Semua itu tidak mudah baginya. Pernikahan yang selama ini ia impikan dan perjuangkan, kenapa harus dibatalkan secara sepihak begitu? Air mata kembali membentuk aliran di pipi. Airin sungguh belum bisa menerima kenyataan ini. Airin menarik napas panjang. Ia segera menguasai diri. Ia tak boleh terpuruk seperti itu. Airin kembali menyalakan mobil dan segera melanjutkannya kembali ke rumah. Ia tak mau mampir atau berhenti dimanapun lagi. Pikirnya tak baik lama-lama di luar di saat seperti itu. Sang mama mungkin sedang menangis terseduh-seduh di rumahnya sekarang. Dalam perjalanan, Airin mengingat-ingat kembali hubungan antara dirinya dan Daniel beberapa hari ke belakang. Memang tak pernah ada apa-apa, bahkan hubungan mereka nyaris sempurna. Kalau alasan batalnya pernikahan mereka karena biaya pernikahan, Airin rasa itu tak mungkin. Karena semua biaya pernikahan sudah ditanggung oleh Papa Wisnu. Papa Wisnu amat mengerti kondisi Daniel yang hanya hidup sebatang kara. Jadilah rasa iba membuat pria berusia setengah abad itu mau membantu biaya pernikahan Daniel dengan putrinya. Lama melamun sepanjang jalan, tak terasa Airin sudah sampai di depan rumahnya. Rumah yang dibangun 2 lantai dengan susah payah oleh sang papa. Itu adalah tempat Airin dan orang-orang tersayangnya kembali pulang. Dulu Papa Wisnu kerja banting tulang agar rumah itu segera berdiri tegak menaungi anak dan istrinya. Sekarang, bahkan saat usianya sudah cukup tua, Papa Wisnu masih memilih kerja lebih keras, berlayar hingga rela jarang pulang, agar semua kebutuhan istri dan anaknya tetap tercukupi dengan baik. Mobil jeep hitam Daniel masih ada di halaman rumah itu. Artinya, orangnya masih di dalam rumah dan belum pulang sejak tadi. Entah mengapa meski kenyataannya itu sudah terjadi, Airin masih saja berharap pernikahannya tetap terlaksanakan dan Daniel menarik ucapannya. Airin membuyarkan lamunan dan segera masuk ke rumah setelah menutup pintu mobilnya dengan benar.